Assalamualaikum. Ah, lirikku memegang kepala yang nampak berdenyut. Alhamdulillah akhirnya kamu sadar juga, Bay, ucap ibu tersenyum. Kulihat ruangan sekitar dengan alat infus yang menempel pada pergelangan tanganku, membuatku mengernyitkan dahi. Astagfirullahaladzim, di mana Gunawan, Bu? Tanyaku kemudian, setelah mengingat peristiwa naas yang baru saja ku alami bersama Gunawan. Tenang, Bay, Gunawan hanya lecet-lecet ringan. Dia sudah pulang tadi, setelah dijemput keluarganya, jawab ibu. Makhluk mengerikan itu. Ya, makhluk mengerikan itu yang membuatku mengalami kecelakaan bersama Gunawan. Mungkin juga makhluk itu yang meneror pekerjaku hingga mereka seperti ini, batinku. Bay, kamu gak kenapa-napa kan? Tanya ibu khawatir. Enggak, Bu, jawabku kemudian. Bu, Bapak kemana? Tanyaku saat tidak melihat Bapak menemani ibu. Tidak usah pikirkan Bapak, kamu fokus saja pada kesembuhanmu, Bay. Ibu menasihatiku. Au, terangku. Bahuku kenapa sakit, Bu? Rancauku. Hati-hati, Bay. Bahu kananmu membentur kemudi agak keras dan membuat memar, terang ibu. Kuusap bahu yang begitu nyeri ini, lalu beristighfar sejenak. Assalamualaikum. Salam Bapak memasuki ruang inapku. Waalaikumsalam, jawab kami serempak. Gimana keadaan kamu, Bay? Tanya Bapak setelah duduk di sampingku. Alhamdulillah, Pak, jawabku singkat. Gimana proyek, Pak? Tanyaku kemudian. Bapak tampak diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu, pekerjamu terjatuh dari penyangga setinggi 4 meter saat memasang batu bata. Satu kakinya patah dan yang satu lagi kepalanya terbentur batu di bawah, mengakibatkan gegar otak yang cukup lumayan, terang Bapak. Astagfirullahaladzim, lirikku frustasi. Tenangin diri kamu, Bay. Bapak tadi sudah menemui Mbah Mosar dan nanti sore juga akan melakukan ritual sesajen seperti yang kita rembuk kemarin, terang Bapak. Pak, siapa pekerja Bayu yang mengalami kecelakaan itu? Tanyaku kemudian. Asrul dan Kodam. Ya Allah, Bayu harus keluar dari sini sekarang, Pak. Bayu harus meminta maaf pada penghuni di mana Bayu sedang melakukan proyek itu. Bayu takut pekerja Bayu yang lain akan mengalami musibah lagi, Pak. Ucapku penuh frustasi. Bay, istighfar, Bay. Ibu memelukku untuk menenangkan. Bagi anak kecil yang khawatir akan sesuatu, aku terisak dalam pelukan ibu. Bukan tak mengapa, sebab baru kali ini aku merasa gagal dalam melakukan pekerjaanku, hingga memakan korban dalam pengerjaannya. Pak Ijo, Asrul, juga Kodam, mereka pekerjaku yang melakukan perbuatan tidak terpuji hingga membuat marah penghuni tempatku bekerja. Aku harus menyelamatkan 2 pekerja yang lain, yakni Trimo dan Slamet. Aku tidak mau jika sampai ada korban lagi. Setelah mendapatkan izin untuk pulang meskipun dengan negosiasi yang alot, aku pun beserta bapak dan ibu pergi menuju proyek tempatku bekerja. Pukul 5 sore lebih saat kami sampai. Kulihat banyak pekerjaku yang sudah sampai, termasuk Trimo dan Slamet yang dilihat dari raut wajahnya seperti merasakan kecemasan. Mbah Mosar juga didampingi cucunya telah sampai pula di tempat ini. Tak seperti biasanya, kendaraan yang selalu ramai berseliweran kini tampak lenggang. Cuaca yang nampak redup karena matahari juga mulai turun dari singgasananya. Gimana Mas Bayu? Apa sudah bisa saya lakukan ritual ini? Tanya Mbah Mosar menatapku. Aku pun lantas mengajak Mbah Mosar untuk menjauh dari orang-orang. Lantas kuceritakan semua yang dilakukan pekerjaku waktu itu. Seperti sudah mengetahuinya, Mbah Mosar tidak terkejut pada apa yang kukatakan. Beliau hanya berkata agar aku tidak tegang. Mbah Mosar juga sudah menyuruh anak buahku yang melakukan keteledoran itu untuk minta maaf kepada penghuni tempat ini. Setelah aku dan Mbah Mosar kembali pada acara yang akan kami lakukan, angin tiba-tiba berhembus dengan lancangnya. Aku pun meminta Mbah Mosar untuk menyegerakan ritual ini. Setelah kami membaca doa bersama, angin yang berhembus dengan kencang mulai meredup. Mbah Mosar lalu menceritakan para beberapa pekerjaku untuk membuat lubang sebesar kepala sapi yang akan dipendam. Namun saat ritual sesajen akan dilakukan, angin besar kembali datang.
Pohon yang berada di samping proyek pun roboh. Lalu, tampak gumpalan awan hitam memayungi kami, seakan ingin menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Keadaan yang begitu mencekam ini membuat siapapun ketakutan. Ditambah, suara petir yang menggelegar membuat rasa kaget juga takut yang bertambah. Seseorang dari kami bahkan sampai pingsan karena saking takutnya dengan keadaan ini. Tak henti-hentinya lafaz istighfar kuucapkan, namun seakan tidak peduli suasana sore menjelang maghrib ini semakin mencekam. Tanpa diduga, dua pekerjaku tiba-tiba duduk bersimpuh di hadapanku. Aku yang merasa bingung lantas menyuruh mereka untuk bangun. Tanpa didengar, mereka tetap duduk bersimpuh dan menangis sesungguhkan. "Pak, maafkan kesalahan kami, Pak," ucap seorang pekerjaku yang bernama Slamet. "Kami hilaf, Pak," sambung Trimo, pekerjaku yang satu lagi. Semua yang berada di tempat bingung atas apa yang dilakukan dua orang ini. Tapi bagiku juga orang yang mengetahuinya sudah sangat geram pada dua orang ini. Aku pun lantas menyuruh mereka untuk mengakui semua kesalahan mereka pada orang banyak. Dengan takut-takut dua orang itu menceritakan semua kesalahan yang diperbuat. Sontak saja mereka yang berada di tempat ini marah dan sangat ingin menghakimi dua orang ini. Mbah Mosar akhirnya meminta dua pekerjaku yang berbuat salah itu untuk meminta maaf pada penghuni proyek ini. Setelah dua pekerjaku yang ceroboh itu meminta maaf dengan bantuan Mbah Mosar, angin yang semula pekat dan ingin menerbangkan kami akhirnya mulai reda. Alhamdulillah, lafaz yang keluar dari setiap mulut kami. Karena sudah memasuki waktu maghrib, kami pun melaksanakan 3 rakaat petang ini dahulu. Dan setelah semuanya selesai menjalankan ibadah maghrib, ritual sajen pun kami teruskan. Ritual sajen pun telah dilaksanakan. Dengan harapan semoga lantaran ritual ini dapat melancarkan proyek pembangunan jalur penyelamat tanpa hambatan apapun. Waktu berlalu, tanpa dirasa pembangunan proyek ini telah rampung. Tepatnya esok hari, aku beserta orang penting yakni pengurus desa setempat akan merayakan selamatan dibukanya jalur penyelamat yang ku bangun kemarin. Badan dan otakku meminta untuk diistirahatkan malam ini setelah merenungkan di balik kaca jendela kamarku tentang peristiwa demi peristiwa yang membuat lelah jiwa dan raga ini. Kejadian yang mengerikan pun seperti kecelakaan yang terus saja terjadi. Bahkan sampai adanya korban jiwa membuatku berpikir bahwa di dunia tempat kita bernafas, kita selalu bersinggungan dengan mereka yang tak terlihat. Esok pun tiba. Aku berserta keluargaku mendatangi proyek yang telah rampung dikerjakan ini. Kulihat Asrul dan Kodam juga datang menghadiri acara ini. Meski keadaan mereka masih kacau dengan dipapah pula. Mereka berdua lantas meminta maaf padaku. Dan aku sebagai atasan mereka tidak ada hak untuk tidak memaafkan kesalahan mereka. Kulihat makhluk mengerikan yang beberapa waktu lalu sering menghampiri mimpi malamku. Tidak ada raut mengerikan yang ia tampakkan. Bagai angin yang berlalu, makhluk penghuni tempat ini hilang dengan sendirinya. Tak terasa senyumku mengembang. Aku berharap dengan adanya kejadian yang terjadi kemarin dapat menjadi tolak ukur untukku dalam menjalankan proyek selanjutnya. Mereka selalu ada, tanpa kita tahu keberadaannya. Mereka selalu melihat, tanpa kita melihat bagaimana mereka. Tanpa kita sadari, di setiap jalur kehidupan mereka selalu mengawasi. Kehidupan ini penuh dengan misteri. Tidak ada yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui mereka. Selalu bersikap layaknya manusia bermoral, yang menghormati tanpa diminta, yang menyayangi tanpa adanya syarat, dan yang menghargai walau tak dapat dilihat.